Sidang kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Vicky Prasetyo kembali bergulir. Kali ini, sidang dengan agenda menghadirkan saksi dilakukan dengan menghadirkan saksi di kediaman Angel Elga, yakni asisten rumah tangga Angel yang dianggap mengetahui soal keberadaan CCTV. Ya, barang bukti CCTV yang selama ini diminta untuk dibuka dan disiarkan di pengadilan memang masih misterius. Kubu Vicky ngotot ingin dibuka CCTV agar kejadian sebenarnya terang benderang menemukan bukti otentik. Usai sidang, Vicky dan kuasa hukumnya mengaku optimis jika kesaksian demi kesaksian akan meringankannya sebagai terdakwa. Sejauh ini sih prosesnya baik-baik aja, berjalan dengan baik gitu loh. Karena aku baru diperiksa kemarin dari beberapa pertanyaan gitu, terus di video mana yang menit keberapa yang gitu-gitu sih. Memang hari ini sidang ditunda, tapi kita yakin minggu depan jaksa mampu menghadirkan lah, dan kami juga sudah meminta kepada majelis hakim supaya bisa dihadirkan saksi yang namanya Sinta. Mbak Sinta ini kan kerjanya suster di sana, dan tentunya dia banyak mengetahui, dan kita minta dihadirkan karena itu bagian daripada saksi fakta yang melihat dan mendengar secara langsung. Kalau untuk saksi ahli, buat kami sih dihadirkan atau tidak dihadirkan nggak menjadi soal, karena tidak melihat, karena hanya pendapat saja. Tapi kita menginginkan adanya saksi daripada Mbak Sinta ini yang mereka tahu secara mendalam kejadian detik by detik, karena memang hampir 24 jam berada di dalam rumah. Dan kita itu harus dihadirkan. Kami yakin dengan dihadirkannya beliau nantinya mampu mengungkap fakta-fakta yang hari ini masih sumir atau masih terselubung gitu loh, belum terungkap secara mendetail. Saat Vicky hadir di ruang sidang, sejak Vicky mendapatkan penangguhan penahanan, Angel Elga memang cenderung memilih bersembunyi dari kejaran awak media. Ia beberapa kali tak datang, hanya diwakili kubu pengacaranya. Kisah pelik saling berbalas tuntutan antara Vicky dan Angel memang cukup melelahkan. Meski pada hakikatnya Vicky siap berdamai, namun rupanya persidangan yang kadung berjalan sulit untuk menghentikan kasus ini. Uluran kata damai dengan tangan terbuka itu setidaknya pernah diungkapkan Vicky saat menjadi bintang tamu di podcast milik Deddy Corbuzier. Penerimaan, nggak pernah mau pusing. Bro, andai kata ya. Di meja ini dia duduk bersebelahan sama gua pun, dan lu sebagai orang yang mewawancarai kita berdua, gue tidak keberatan sampai ada situasi itu. Kenapa? Bertanda gue tidak menaburkan sebuah permusuhan untuk ini. Biar bagaimanapun hampir satu tahun dia mendampingi menjadi istri. Pasti ada artinya dong buat hidup lu. Bohong kalau nggak ada kebaikannya. Iya. Bohong pastilah ada. Kesemuanya udah terjadi, ya sudahlah. Gue bahkan orang yang ikut mendoakan. Nih, gue ikut mendoakan, walaupun ini terlihat munafik, terserah orang menilai. Gue ikut mendoakan agar dia jadi sama si pria itu, ya udahlah. Dari serentetan kisah petualangan asmara dengan beberapa wanita, barangkali buntut perceraian dengan Angel Elga yang paling membuat Vicky letih. Ia bahkan sudah mengecap pahitnya jeruji besi selama 2 tahun. Selama di penjara itulah, Vicky mengaku tersiksa dengan segala keterbatasan fasilitas, apalagi di musim pandemi saat ini. Penjara bukan hal yang menakutkan untuk gue hidup di lingkungan itu. Karena dari sejak remaja gue udah terbiasa hidup di situ. Tapi kan orang semua fase makin dewasa makin lebih baik. Nah, di fase ini, fase yang anak-anak gue udah pada tahu, udah pada ngerti, udah pada gede, dan gue udah banyak memiliki keturunan, itu satu. Kedua, situasinya memang lagi pandemik aja. Jadi, kita nggak ada jengukan, kita nggak ada apa. Kita keras. Makanan nggak ada yang nganterin. Ya, buru-buru ada yang nganterin. Nggak boleh untuk ketemu pun. Ternodai kita secara lingkungan. Tapi nggak bisa lu mendistribusikan lu seorang public figure, lu seorang pejabat, lu seorang apa, semuanya haknya sama. Nggak ada lu misalnya dapat kelebihan khusus. Nggak ada. Gue bilang nggak ada. Karena di saat itu gue merasakan sama. Gue tidur di matras yang kecil, ya udah sama semuanya.
Lantas, untuk urusan pasangan, benarkah Vicky yang mengaku pernah menikahi 4 perempuan sekaligus, kini kapok dan belum siap menikah lagi? Ya itu mah isu doang, nggak gila itu, nggak bohong itu. Nggak itu. Nggak ini kok itu mah apa ya, kadang-kadang bercanda-bercandaan jadi serius gitu, padahal itu bercanda di talk show doang. Enggak sih, nggak apa-apa, namanya dia tahu kita sendiri, jadi milik siapa aja untuk buat dijodohin siapa aja gitu. Sementara itu, di tempat berbeda, pesinetron Lucky Hakim kemarin tiba-tiba mendatangi Polres Jakarta Selatan guna menanyakan status hukumnya. Sebelumnya, seorang wanita bernama Dini pernah melaporkannya atas kasus pencemaran nama baik. Dini adalah pihak yang sempat dilaporkan Lucky atas kasus penipuan tahun lalu. Semuanya tadi saya sama Mas Lucky sudah mendatangi pihak penyidik. Mempertanyakan bahwa dulu beberapa waktu yang lalu ada orang yang namanya Dini. Dia melaporkan Mas Lucky dengan tuduhan bahwa mencemarkan nama baik dan sebagainya. Namun pada kenyataannya kejadian yang beliau melakukan sayembara pada saat itu memang sekarang Dini itu sudah dijadikan sebagai tersangka dan terdakwa. Nah sekarang ini proses itu kan di sini kan lagi berjalan, sifatnya kan masih lidik. Nah dari lidik itu kan bisa saja nyampe ke sidik, namun itu kan prosesnya berjalan. Cuman kami dari pihak Mas Lucky sendiri sebagai kuasa hukum, kita harus taat asas taat aturan, sehingga kita mempertanyakan bahwa sudah sejauh mana kekhawatiran kita nanti perkara ini akan berlanjut, sehingga beliau juga merasa bahwa tidak aman dan tidak nyaman. Namun lagi-lagi ya proses hukum itu harus segera diselesaikan. Meskipun memang membutuhkan waktu seperti yang di Polda itu, waktu dulu kan beliau melaporkan. Waktu begitu berjalan tapi proses penyidikan tetap berjalan. Tidak segampang dan tidak semudah kalau memang polisi menetapkan bahwa si A, si B tersangka, apalagi si Dini. Itu melalui semua proses dan tahapan dalam penyidikan. Gitu. Ini Dini ini, waktu itu saya katakan bahwa dia ini menipu saya dan menghilang. Saya lakukan sayembara. Ketika sayembara banyak yang melaporkan ada di sini, ada di situ, sampai akhirnya orang ini saya laporkan ke Polda. Saya laporkan sebagai kasus penipuan. Tapi dia laporin saya seolah-olah saya mencemarkan nama baik. Ya sudah. Jadi kita tunggu sampai akhirnya manusia yang bernama Dini ini menjadi tersangka dan sekarang sudah menjadi terdakwa. Sudah ditahan. Ya sudah ditahan. Lalu itu berarti membuktikan bahwa saya tidak melakukan pencemaran nama baik. Mantan anggota Dewan ini mengaku tertipu senilai 8,8 miliar dari modus tipu-tipu proyek oleh oknum PNS di sebuah kementerian. Terduga pelaku penipuan Dini juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polda Metro Jaya. Yang melakukan modus operandinya salah satunya di gedung kementerian, di ruangan. Nah ini kan dahsyat nih. Nah dengan saya mengundang rekan-rekan media yang tercinta ini supaya bisa tahu orang di luar sana yang selama ini tertipu atau merasa dizolimi oleh manusia dua ini, khususnya orang ini nih, karena dia menggunakan gedung kementerian yang dibiayai oleh uang rakyat dipakai untuk modus operandi, sehingga banyak yang percaya. Dan dia ini melakukan penipuannya, korbannya banyak. Jadi setelah saya publish, ternyata banyak yang muncul. Dan bukan cuma 1-2, ada lebih dari 10 orang yang sudah melaporkan, sudah ada beberapa orang yang melaporkan. Dan nilainya fantastis, saya aja kena 8 miliar. Ada pengacaranya Pak Juan. Oh iya, Pak Juan sampai berapa? 6 miliar. Ada lagi yang 3 miliar. Dan kemarin menghubungi saya by phone, ada kena 12 miliar. Artinya ini kan uang besar sekali, sampai hampir kalau yang sudah terlaporkan saja, dari data yang saya punya, itu sudah 25 miliar lebih. Kedepannya, Lucky akan menjalani sejumlah pemeriksaan guna menguatkan bukti-bukti terhadap kasus penipuan dan pencemaran nama baik. Besok ada persidangannya, jadi insya Allah mungkin saya akan hadir.
saya ingin mengawal karena ini kan besar ini. Jadi melibatkan oknum-oknum.